Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman. Hari ini kita bertemu lagi, seperti biasa di kebun. Kali ini kita akan mencoba membuat bonsai sederhana dengan bahan yang sangat murah. Dengannya, bagaimana cara membuat bonsai yang sudah bisa disebut bonsai lah. Kalau belum bisa disebut bonsai, paling tidak bakal untuk bisa menjadi bonsai dengan biaya yang sangat murah. Di sini sebagai contoh adalah pohon ini, kalau dicari di lapak-lapak mungkin sekarang sudah mulai ada. Ini adalah jenis saing singbur atau desmodium yang berasal dari Thailand. Ini jenis saing singbur yang tidak berduri, dan ini tumbuh kebetulan di tempat saya, tumbuh dari biji yang jatuh, tumbuh sendiri dengan sendirinya. Ini sangat murah, kalau di lapak mungkin sekitar, paling mahal mungkin sekitar 20-25 ribu paling mahal lah, atau mungkin sekitar 15 ribu. Dengan modal yang cukup murah, kita sudah bisa mulai berkreasi. Perlu teman-teman ketahui, ini pohon memiliki perantingan percabangan yang cukup banyak, jadi mungkin nanti lebih enak untuk mengaturnya, sehingga pohon itu nampak bisa terlihat rimbun dan percabangannya bisa diatur. Semoga teman-teman bisa menikmati dan bisa mempelajarinya. Saya berharap bisa tidak perlu mengeluarkan uang banyak untuk kita mencoba berkreasi dari mulai yang sangat sederhana. Dan ini saya ingin mencoba untuk membagikan tips-tipsnya dan cara-caranya membuat bonsai murah dengan bahan seadanya. Perlu teman-teman ketahui juga, sebenarnya banyak di sekitar kita bahan-bahan yang bisa dipakai untuk bonsai. Di pagar-pagar warga biasanya ada dia tanaman cendrawasih atau Celanthus meruri, lalu ada lagi legustrum, atau banyak ya kan yang lainnya yang bisa didapat dengan mudah. Itu bisa untuk belajar membuat bonsai yang sederhana. Demikian teman-teman, mari kita mulai dengan mengolah ini supaya lebih terlihat cantik. Assalamualaikum. Baik teman-teman, mari kita mulai. Ini banyak, kita lihat kalau dari bahan ini banyak cabang-cabang yang berada di bawah, dan ini masih kecil, ya kan? Ini masih kecil, sedangkan yang besar itu ada agak di atas. Bagaimana caranya kita membuat seperti pohon biasa, pohon yang di alam. Cabang yang paling bawah semestinya harus lebih besar daripada cabang berikutnya yang di atas. Ini kita buang saja, ya kan? Seperti ini. Karena kita tidak memerlukan cabang ini. Ada cabang yang kecil-kecil seperti ini nih, dibuangi saja, dihilangkan. Nah, kelihatan mana yang nanti kita arahkan cabang-cabang ini. Dan untuk teman-teman ketahui, ini juga termasuk agak lentur cabangnya, jadi sangat mudah untuk dibentuk. Memang tidak bisa langsung indah seketika secara instan lah ya. Membuat bonsai itu perlu tahapan dan waktu. Paling tidak kita sudah membuat dasar dari gerak batang ini. Gerak ini kan lurus teman-teman. Mudah-mudahan ini masih bisa ini sepertinya bisa, dan kawat saya mudah-mudahan cukup yang saya bawa. Masih bisa untuk digerakkan untuk membuat gerak dasar pohon ini, yang akan kita buat ini. Kalau cabang-cabang yang ini relatif masih lentur, jadi bisa diarahkan kemana saja. Kita coba teman-teman ya. Walaupun ini kecil, tapi tidak terlalu kecil. Coba kita pakai ya. Ini ya. Baik. Ini ada cabang percabangan. Kita mulai kawati saja, biar nanti pengarahannya lebih mudah. Kalau soal nanti pembongkaran ditempatkan di pot yang sesuai misalnya, itu nanti saja.
Setelah dikawati, diarahkan, terakhir baru kita letakkan di pot ya. Saya menggunakan kawat hitam. Kawan-kawan kalau kesulitan mendapatkannya bisa menggunakan kawat yang putih, warna putih, dan mudah dicari dibeli di online shop ya kan. Dan nggak perlu beli sebanyak ini karena mahal kalau sebanyak ini. Itu ada beberapa pilihan yang ukuran mulai dari 1 sampai 6. Kalau beli di online itu cuma meteran itu, nomor berapanya gitu kan. Saya kira teman-teman bisa memilihnya. Kita menggunakan kawat pun disesuaikan dengan cabang yang akan kita kawati, kita arahkan. Jangan memakai kawat yang terlalu besar untuk cabang yang kecil. Kasihan cabangnya nanti gitu kan, secukupnya saja. Bagaimana caranya mengetahui? Pelan-pelan nanti akan tahu, ya kan? Kalau cabang ini dengan kawat ini sudah sangat cukup, gitu kan? Cuma nanti kalau gerak yang ini, misalnya kita akan buat gerakan agak tidak lurus gitu ya, jadi ada bengkokan gitu. Ini mungkin membutuhkan kawat yang agak besar. Ya. Sekarang kita kawati cabang-cabangnya saja dulu, supaya nanti bisa dibentuk sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan apa yang kita anggap indah, apa yang kita anggap proporsi. Dalam pengawatan pun teman-teman usahakan arah kawat yang kita lilitkan itu sekitar 45 derajat kemiringannya. Jadi tidak melilit seperti melilit gitu kan. Nah, ini maksudnya dimaksudkan supaya apa? Supaya efektif kita nanti akan menggerakkan atau mengarahkan percabangan itu. Selain kalau kita mengawati rapi, pohonnya pun akan tidak terdistract gitu kan, karena pengawatannya terlalu buruk. Ini percabangan sudah terlalu panjang sebenarnya, tapi tidak apa-apa. Kita lihat saja nanti seperti apa bentuknya setelah dikawati dan diarahkan. Oke, sementara kawat ini sudah cukup. Sementara ini saya membawa dua ukuran kawat.
cabangannya sudah, nanti mungkin tinggal apa namanya batang utamanya ya. Coba kita arahkan. Hati-hati teman-teman kalau waktu pada saat mengarahkan, jangan terlalu kasar, jangan terlalu terburu-buru, karena kemungkinannya adalah cabang itu akan patah, terutama pada saat di sambungan cabang ini, pada perpecahan cabang. Nah ini seperti ini rentan patah ini, atau ini terpisah antara cabang yang ini dengan batangnya ini. Jadi harus hati-hati ya kan. Nah kalau terlalu keras dia akan pecah gitu kan. Jadi harus hati-hati dan pelan-pelan saja, nggak usah terburu-buru, dinikmati saja. Dan pengarahan sesuai keinginan kita saja, bentuknya seperti apa, nanti akan lambat laun kita akan memahami harusnya kemana gerakannya dan diarahkan kemana. Karena ini terlalu jauh, terlalu panjang sebenarnya. Karena nanti teman-teman kalau sudah memahami kaidah-kaidah dari bagaimana cara membuat bonsai, ini akan, karena terlalu panjang, pasti teman-teman berpikiran bagaimana kalau dipotong pendek, itu kan biar dia tumbuh tunas baru lagi, dan itu yang akan menjadi diteruskan untuk cabang yang lanjutannya. Jadi proporsi dari pecahan cabang sini dari mulai besar dengan tumbuhnya tunas baru akan mengecil seperti pohon-pohon di alam liar, di alam bebas gitu kan. Jadi kalau ini seperti ini aja kita buat ya apa adanya lah ya, karena kita nggak kalau harus dipotong dulu nanti menunggu waktu lagi lama. Biar teman-teman nanti coba sendiri di rumah, kalau dipotong biarkan dia tumbuh tunas baru, lalu diteruskan tunasnya, diarahkan lagi, akan terlihat lebih proporsi dan sesuai seperti apa yang ada di alam liar. Nah, mulai terlihat tidak kawan, lihat pecah, ada pecahan di sini. Ini karena sudah tekukannya terlalu dalam. Nah tapi bisa kita arahkan begini, kita tekan begini, arahkan begini, supaya nanti dia nutup lagi di sini. Paling tidak tips mengarahkannya seperti ini, minimal lah. Ini tahap awal ya teman-teman. Jangan berharap bahwa langsung dikawati langsung indah gitu kan. Untuk jenis-jenis tertentu, tanaman tertentu seperti cemara mungkin bisa dibuat seperti itu. Dan mungkin teman-teman akan kesulitan, ada daerah-daerah tertentu yang agak sulit mendapatkan bahan cemara di lapak-lapak tanaman. Kalau ada lebih bagus untuk mencoba, bisa dilihat langsung keindahannya. Tapi ini karena ini kita cari apa adanya lah, yang mungkin nggak terlalu sulit mendapatkannya teman-teman. Ini masih lurus, cabangnya masih lurus, batangnya bukan masuk ya. Ini akan kelihatannya kurang menarik kalau ini. Jadi kita coba agak bengkokkan sedikit biar nggak terlihat seperti garis mati. Kita angkat aja dulu dari medianya, nanti kita pasang lagi. Hati-hati teman-teman kalau ngangkat media seperti ini, ngangkat tanaman seperti ini, jangan terlalu lama di udara terbuka ya. Nanti takut keburu kering akarnya, dia akan nggak bisa bertahan. Kita coba bengkokkan ini teman-teman, mudah-mudahan bisa ya kawatnya. Nah ternyata bisa sedikit, sudah mulai ada gerakan.
mulai ada gerakan, tidak lurus, jadi beda penampilannya. Ini kita anggap, ini biarkan aja, nanti dibesarkan yang cabang bawah. Ini biarkan nanti bisa dipotong di sini teman-teman, lalu diambil yang ini untuk terusannya ya, untuk meneruskan cabang ini. Jadi terlihat ngepen istilahnya kalau dalam perbonsaian, dari mulai besar ke kecil. Nah ini juga sama, ini ada tunas di sini, nanti bisa biarkan dia tumbuh dulu biar subur. Kalau sudah subur bisa dipotong di sini, biar dia teruskan. Ini biarkan aja yang besar, nanti bisa dipotong di sini untuk cabang ke sini. Kira-kira ada bayangan nggak teman-teman? Teman-teman, inilah sementara teman-teman, ini bukan hasil akhir. Ini adalah ngedasarin dari mulai batang utama dan percabangan. Ini kalau ditempatkan di pot yang agak besar biar dia subur, akan lebih cepat perkembangan cabang-cabangnya. Nanti bisa dipilih lagi teman-teman. Seperti ini masih kecil, ini harus diarahkan ke sana. Jadi bisa nah ini untuk membesarkan ini juga perlu media yang cukup banyak, membesarkan cabang yang paling bawah supaya terlihat proporsi. Ini dibiarkan aja panjang nggak apa-apa, tapi yang ini ditahan supaya yang ini fokus makanan pembesaran lebih sini. Nanti kalau sudah beberapa waktu, sekitar 2 bulan itu sudah bisa dilepas kembali kawat-kawatnya, dan dia akan sudah steady arahnya. Tinggal teman mau mendekkan lagi bisa, atau terserah teman-teman mau bikin pohon yang tinggi atau mau bikin pohon segini aja bisa sebenarnya. Kalau dipotong pendek sini aja bisa nih, ini potong di sini. Nah ini yang dipakai, tinggal pendekin lagi. Jadi ukurannya sekitar bawah 15 cm gitu. Itu bisa teman-teman. Jadi dengan barang yang murah kita sudah bisa mulai mencoba membuat bonsai, karena tetap butuh proses, butuh waktu untuk membuat dia lebih rimbun, jadi lebih enak dilihatnya. Demikian teman-teman, semoga bermanfaat.